artificial intelligence ya, ini kan satu kemajuan teknologi yang sempurna. Ya, kita tidak bisa menafikan yang namanya kemajuan teknologi yang tentunya ini akan merubah gaya hidup, hampir merubah semuanya, lebih khusus juga pada dunia seni. Teknologi barangkali lebih pas kalau dikatakan sebagai hal yang berpengaruh soal mengurangi atau menambah nilai kesenian atau nilai seni. Itu tergantung nanti dari penerapannya teknologi itu terhadap kita mensikapi seni. Media sosial itu sangat luar biasa pengaruhnya untuk di dunia lukis, di dunia kesenian. Media sosial sangat berperan sekali untuk orang menjadi melek, menjadi terbuka terhadap kesenian, karena kesenian di sepenjuru dunia itu bisa kita lihat dengan media sosial. Kita bangun tidur aja melek moto, yang kita tangkap itu udah semua kesenian. Kita buka nyetel channel TV, buka pembawa beritanya, itu kan juga butuh seni orasi, settingnya, belum hal-hal yang diprogramkan, disuguhkan. Itu semua muatan seninya, nilai-nilai seninya. Seni itu bebas untuk mengekspresikan segala sesuatu yang kemudian akan dipakai untuk di politik atau di kehidupan sosial. Di kehidupan sosial jelas kita tidak akan bisa menolak yang namanya seni. Untuk di dunia politik kita mengkritik atau kita memberikan pendapat dengan seni, contohnya karikatur, atau yang lebih ekstrim misalnya demo aja kita mesti membawa slogan, ada nari-nari, bakar ban, joget-joget. Itu kan kalau kita tangkap sebagai satu kegiatan seni kan ya, dan disampaikan dengan entah itu vulgar, entah itu dengan santun, entah itu dengan apa. Kesenian itu kan tujuannya bisa nyampe. Ya, saya kebetulan senang mengamati lingkungan, kondisi lingkungan. Yang saya amati ketika hal itu memang ada nilai kesenian, ada nilai seni, saya tangkap, kemudian saya pikirkan, saya rasakan, yang kemudian bisa saya proyeksikan dalam bentuk karya. Oh ya, sangat sekali. Saya kadang neng kamar mandi itu teriak-teriak nyanyi kan untuk bentuk ekspresi. Kalaupun kadang bermain dengan teman-teman, saya main musik dengan teman-teman, ya kadang-kadang sambil nyanyi atau saya memberikan satu konsep. Oh, berkesenian tidak harus yang namanya seni itu menjadi juara, menjadi rivalnya juara itu pun juga sudah satu bentuk kesenian. Jadi jangan merasa takut kalau ternyata kita kalah di dalam kompetisi atau kalah di dalam suatu lomba, karena kekalahan itu juga bagian dari seni untuk kita mengekspresikan diri atau menghantarkan mereka jadi seorang juara. Untuk kepuasan dalam satu bentuk karya, bisa dibilang saya tidak konsisten, wah ini sudah selesai, saya puas. Itu karena masih saya cari dan kadang bereksperimen. Dulu saya bereksperimen berkarya itu dengan berbagai macam media.
saya merasakan betul ketika ada pikiran berat, saya lakukan udah melukis. Kalau udah melukis ya main musik. Kalau udah main musik kadang saya juga suka nulis. Kadang saya nulis entah apa puisi, entah esai, saya buat tulisan-tulisan. Yang kadang kelingan meneh utange. Ya, itu ya, lukis. Tapi ketika waktu itu habis untuk berkarya, bereksperimen, bermusik, melukis, ini mau tidak mau kita terus istirahat. Ya. Jadi beban-beban yang membebani itu kadang-kadang menjadi terurai. Jadi kritik bagi saya penting dan baik selama kita mau melihat secara utuh. Jangan hanya dilihat apa yang diucapkan, tapi siapa juga yang mengucapkan, mengkritik, itu harus. Seni barangkali bisa menjadi dokumenter, menjadi catatan masa dulu atau masa sekarang. Ketika kita berolah kegiatan seni yang biasanya itu kental dengan pikiran, dengan ekspresi, dengan budaya, dengan nilai-nilai kehidupan ketika itu, dan pada saat yang akan datang ini menjadi satu hal yang menjadikan inspirasi bagi mereka masa datang. Saya dari 10 keluarga saudara, saya anak ke-6, saya tetap disekolahkan di sekolah umum. Ternyata dengan satu alasan supaya bentahan banting, nanti dikritik, dipoyoi dan temannya yang karena beda dengan yang lain, itu biar kuat katanya orang tua saya. Dan kemudian sampai saya dewasa, bapak saya itu bicara dengan saya, "Le, kondisimu itu beda dengan yang lain. Kamu harus punya sesuatu yang beda dengan orang lain, yang orang lain tidak mampu atau tidak bisa melakukan." Mungkin orang tua saya juga melihat saya senang oret-oret, senang gambar-gambar karena kesendirian, dan itu disupport dengan orang tua saya. Dulu itu tidak ada yang namanya sekolah atau kursus melukis, dan saya disarankan oleh bapak saya, "Udah, belajar melukis nih, kalau pelukis siapa yang kamu bisa." Dan ketika itu saya masih ingat, saya masih kelas 2 SMA. Akhirnya saya masuk di Sanggar Raden Saleh kita tahun 76. Saya masuk di Raden Saleh, belajar melukis di situ. Di situ ketemu pelukis-pelukis terkenal, ada Rahmat Hadi, ada Saroso, ada Kelana. Nah, itu guru saya itu yang ngajar saya itu Kelana. Terus banyak lagi, ada Nuhodi Harsono yang sekarang masih hidup kan. Ya, ada Kokpo, ada. Saya mulai intens belajar tahun 76 di Sanggar Raden Saleh. Basic saya dari jurnalistik. Saya lulus 83 dan kemudian saya melanjutkan lagi di Fakultas Hukum. Saya selesai tahun 2004. Ya, mau jadi pelukis ya, jadilah pelukis ya. Berani, ikhlas, sabar. Syarat mutlaknya jadi pelukis yang melukis saya. Karena di situ akan ada satu hal yang harus kita sikapi dengan bijak, yaitu konsisten. Saya berusaha di pameran ini untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun dulu juga ada pasang surut, saya pernah melukis kontemporer, saya pernah melukis palet, semua saya tinggal atau saya kembali lagi ke jalur melukis realis. Ya, barangkali hal itu yang mudah dipahami, apa yang bisa saya lakukan itu mudah diterima dan
bisa dinikmati oleh masyarakat. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa yang hanya dinikmati itu karya-karya naturalis, realis. Banyak karya-karya seni yang bisa dinikmati, tergantung dari penikmat atau pengamatnya. Dan kita harus menyadari betul bahwa masyarakat kita bukan masyarakat semua yang dekat atau akrab dengan seni. Jadi berkesenian pun dia harus bisa menyampaikan ekspresi atau pikiran atau gejolak batin atau apa kepada masyarakat lewat karya seni.